Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas hari ini. Sidang perdana disaksikan Jonathan Latul-Hamina dan pengurus GP Ansor yang merupakan ayah dari David Ozora. Kehadiran orang tua David Ozora untuk mengawal proses jalannya hukum. Keluarga pun berharap agar hukuman yang diterima terdakwa dapat memberikan efek jera. Sidang perdana kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora berlangsung pada Senin siang. Saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memantau jalannya persidangan dengan terdakwa Mario Dandi. Tifal, seperti apa poin-poin yang tengah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Mario Dandi? Yang saya cermati untuk poin pertama, Jaksa Penuntut Umum ini menjelaskan soal pengenaan pasal primer ataupun juga dakwaan primer sesuai dengan isi dalam surat dakwaan yang sudah disampaikan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang kali ini untuk terdakwa Mario Dandi Satrio menjalani sidang lebih dulu, dan yang kami cermati atau yang saya cermati untuk saat ini adalah penjelasan kronologi untuk pasal primer, yakni pasal 355 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang upaya penganiayaan terencana yang mengakibatkan korban yang mengalami luka berat. Korban dalam hal ini adalah David Ozora, yang membuat akhirnya David dalam kasus ini mengalami cedera parah pada bagian kepala. Tadi sempat dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tindak penganiayaan ini awal mulanya datang dari informasi yang diterima oleh terdakwa Mario Dandi Satrio. Ada perlakuan tak pantas yang dilakukan oleh korban David Ozora terhadap kekasih Mario Dandi berinisial AG. Perlu diingat lagi bahwa AG ini juga dinilai terlibat dalam kasus ini dan sudah dijatuhi vonis selama 3,5 tahun penjara oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam proses sidang khusus anak yang berlangsung secara tertutup pada beberapa waktu lalu. Kami juga masih perlu mencermati lagi apa-apa saja poin-poin lain yang mungkin kiranya memberatkan posisi terdakwa, karena di awal jauh sebelum proses sidang ini digelar, dari pengadilan ataupun juga dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah menyampaikan ada beberapa pasal lain yang dikenakan terhadap Mario Dandi Satrio dalam kasus ini. Selain dari pasal yang sudah saya jelaskan di awal, ia juga dikenakan pasal 353 ayat 2 KUHP yang menjelaskan tentang adanya upaya penganiayaan yang dilakukan, yang direncanakan lebih dulu hingga mengakibatkan luka berat. Ini tertuang pada ayat kedua dalam pasal 353 tersebut, dan juga ia dikenakan pada pasal yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, persisnya pada pasal 76C Jungto pasal 50 Undang-Undang Perlindungan Anak. Di situ diterangkan ada jerat pidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara dengan tambahan denda sebesar 72 juta rupiah apabila terbukti melakukan upaya menempatkan ataupun juga melakukan kekerasan terhadap anak. Dan tampaknya ini proses pembacaan dari surat dakwaan terhadap Mario Dandi Satrio hampir selesai dilakukan. Tinggal melihat respons dari tim penasihat hukum terdakwa Mario Dandi Satrio. Kita coba simak bersama terlebih dahulu. Ya, itu bentuk kooperatif dari klien kami sepanjang pemeriksaan. Dan untuk itu kami juga menyarankan ada sedikit typo ya di sini di halaman 1, kalau misalnya berkenan pada penuntut umum, bahwa di sini tertera Dendi berusia 20 tahun ya. Itu belum sampai nanti pada saat di 30 Oktober. Ya. Mungkin jika berkenan, walaupun ini juga sebenarnya materi eksepsi kami mohon di-renvoy aja, dan kami tidak melakukan eksepsi yang mulia. Baik. Intinya saudara tidak melakukan eksepsi ya? Tidak melakukan Baik. eksepsi. Kalau begitu kita akan lanjutkan kita jadwalkan untuk saksi. Perlu diketahui untuk saksi kita akan jadwalkan minggu depan tuh 2 kali dalam 1 minggu. 2 kali dalam 1 minggu. Selasa dan Kamisnya. Selasa dan Kamis. Nah, untuk saksi-saksi
kami mohon kepada penuntut umum mendahulukan saksi-saksi yang ada dalam TKP. Pertama itu dari security, terus yang kedua dari keluarga korban dulu ya, keluarga korban ada, keluarga korban kan 2 orang. 2 orang masih siap. 2 orang, keluarga korban 2 orang, lalu security dan yang melihat yang ada di lantai 2 itu. Ya, 2 itu. Berarti ada berapa itu? 5 di majelis. 8 itu. Berarti 10 majelis. Security kan 3. 5 aja dulu. Berarti hari Selasa 5 saksi dulu majelis. 5 saksi dulu, tapi keluarga dari Iya, siap, anak majelis. ini Keluarga David. Atas dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum hari ini, tadi Andreas Nahot Silitonga selaku koordinator tim penasihat hukum terdakwa Mario Dandi Satrio menyatakan tidak menyampaikan eksepsi, sehingga tadi disampaikan untuk rencana atau jadwal pemeriksaan saksi akan dilaksanakan pada persidangan berikutnya. Tadi ditegaskan lagi oleh Hakim Ketua Alimin Ribut Sujono. Ada rencana dari total 10 saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 1 diantaranya datang dari pihak keluarga korban, dari keluarga David Ozora yang akan bersaksi di muka sidang pada pada sidang berikutnya maksud saya. Setelah ini akan ada proses sidang. Saya juga masih harus mengonfirmasi apakah proses pembacaan dakwaan akan langsung dilakukan jaksa untuk terdakwa lain yakni Shane Lucas Lumbantoruan atau justru akan dijeda terlebih dahulu. Itu yang saya tangkap sejauh ini dan masih kami cermati lebih lanjut respons dari pihak keluarga atas pembacaan dakwaan ini. Jono. Baik, rencananya jaksa penuntut umum akan menghadirkan 10 orang saksi dan ini juga belum terhitung terkait dengan ahli yang akan dihadirkan di muka persidangan untuk pemberatan terhadap terdakwa Mario Dandi. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Tifa Solesa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.